Kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Lalu pada bagian berikutnya nanti kita membahas materi tentang persamaan garis lurus melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu seperti apa persamaan umum dari persamaan garis yang melalui dua titik ini. Nah, persamaan umumnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nih, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 7,4 dan B 5, negatif 3. Kemudian yang kedua, diketahui garis G melalui titik 2, negatif 1 dan 6,7. Garis H sejajar dengan garis G dan melalui titik 1,13. Tentukan persamaan garis H. Oke, seperti apa penyelesaiannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Kita mulai dari nomor yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui pasangan titik A negatif 7,4 dan B 5, negatif 3. Pada bagian pertama tentu kita harus menentukan X1, Y1, X2, Y2. Nah, titik A ini kita jadikan sebagai X1 dan Y1. Negatif 7 kita jadikan sebagai X1, 4 kita jadikan sebagai Y1. Kemudian titik B ini kita jadikan sebagai X2 dan Y2. 5 kita jadikan sebagai X2, negatif 3 kita jadikan sebagai Y2. Nah, pada bagian berikutnya kita masuk ke persamaan umumnya. Persamaan umum Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X. Jadinya Y kurang 4 per negatif 3 kurang 4 sama dengan X dikurang negatif 7 per 5 kurang negatif 7. Nah, 4 itu diperoleh dari Y1, ini 4. Kemudian negatif 3 dari Y2 sama 4 dari Y1 ini. Kemudian negatif 7 dari X1, 5 dari X2. Lalu berikutnya adalah Y kurang 4 kali 12 sama dengan X tambah 7 kali negatif 7. Jadinya adalah Y kurang 4 kali 12 sama dengan X tambah 7 dikali negatif 7. Maka jadinya adalah 12Y kurang 48 sama dengan negatif 7X kurang 49. Lalu jadinya adalah 12Y sama dengan negatif 7X kurang 49 tambah 48. Itu tidak lain adalah 12Y sama dengan negatif 7X dikurang 1. 12Y sama dengan negatif 7X kurang 1.
Jadi persamaan garis yang dilalui oleh titik A negatif 7,4 dan B 5,-3 adalah 12Y sama dengan negatif 7X kurang 1. Oke, bagian yang kedua. Diketahui garis G melalui titik 2,-1 dan 6,7. Garis H sejajar dengan garis G dan melalui titik 1,13. Tentukan persamaan garis H. Nah, pada bagian pertama tentu kita menulis X1, Y1, X2, Y2-nya. Garis G melalui titik 2,-1 dan 6,7. Nah, kita misalkan 2,-1 ini adalah titik A dan 6,7 adalah titik B. Nah, maka jadinya titik A kita jadikan sebagai X1 dan Y1, di mana duanya adalah X1 dan negatif 1 adalah Y1. Lalu titik B-nya kita jadikan sebagai X2 dan Y2, di mana 7 sama dengan Y2 dan 6 kita jadikan sebagai X2-nya. Nah, pada bagian berikut kita langsung mencari gradien dari garis G, ya. Nah, supaya lebih mudah, kita langsung mencari gradien dari garis G. Nah, bagaimana caranya untuk mencari gradien dari garis G? Mari kita perhatikan berikut ini. Gradien dari garis G sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Maka jadinya adalah 7 dikurang negatif 1 per 6 kurang 2. Jadinya adalah 8 per 4, yaitu 2. Nah, ini adalah gradien dari garis G. Nah, pada bagian berikutnya kita mencari gradien dari garis H. Nah, bagaimana caranya untuk mencari gradien dari garis H? Nah, untuk mencari gradien dari garis H, tentu kita perhatikan baik-baik dulu bunyi soalnya. Nah, kira-kira bagaimana ketentuan yang ada pada soal? Nah, kalau kita perhatikan dengan baik di soal, ternyata garis G sejajar dengan garis H. Nah, kalau sejajar itu artinya gradien dari garis H itu nanti sama dengan gradien dari garis G. Maka otomatis gradien dari garis H itu sama dengan 2. Nah, karena garis G sejajar dengan garis H, maka MG sama dengan MH atau gradien dari garis G sama dengan gradien garis H, yaitu 2. Lalu bagian berikutnya, garis H melalui titik 1,13. Nah, titik 1,13 ini kita misalkan sebagai titik C, ya. Nah, maka titik C kita jadikan sebagai X3 dan Y3. Nah, kemudian bagian berikutnya kita menentukan persamaan dari garis H. Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, karena yang diketahui di sini kita tulis X3 dan Y3, maka di sini kita tulis Y dikurang Y3 sama dengan MH gradien dari garis H kali X dikurang X3. Nah, maka
Jadinya adalah Y dikurang 13 sama dengan 2 kali X kurang 1. Maka jadinya Y kurang 13 sama dengan 2X kurang 2. Jadinya adalah Y sama dengan 2X kurang 2 tambah 13. Maka hasilnya tidak lain adalah Y sama dengan 2X tambah 11. Jadi persamaan garis H adalah Y sama dengan 2X tambah 11. Persamaan garis melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah grafik dan sebuah garis lurus yang memotong kedua sumbu di titik sembarang A,0 dan 0,B, ya. Nah, berdasarkan gambar ini, maka persamaan garis melalui titik potong dengan sumbu koordinat kalau semacam ini, maka persamaan umumnya adalah AY tambah BX sama dengan A kali B. Dari gambar di samping bahwa persamaan garis yang memotong sumbu X di A,0 dan sumbu Y di 0,B adalah AY tambah BX sama dengan AB atau A kali B. Seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 9,0 dan Q 0,-11. Berikutnya, persamaan garis yang melalui titik A 1,-5 dan sejajar dengan garis yang melalui titik D 6,0 dan E 0,-2. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Mulai dari nomor yang pertama. P 9,0 dan Q 0,-11. Nah, di sini titik P 9,0 kita misalkan A sama dengan 9 dan Y1 sama dengan 0. Kemudian titik Q nanti -11 kita jadikan sebagai B dan 0 kita jadikan sebagai X1. Ini titik Q 0,-11, B kita jadikan sebagai -11 dan X1 sama dengan 0. Lalu setelah kita menulis seperti ini, berikutnya kita masuk ke persamaan umumnya. Persamaan umumnya tadi bagaimana? Persamaan umumnya yaitu AY ditambah BX sama dengan AB. Maka jadinya adalah AY tambah BX sama dengan AB. Nah, 9Y tambah -11X sama dengan 9 dikali -11. Nah, A tadi sama dengan 9. Kemudian B-nya -11. Maka diperolehlah hasil seperti ini. 9Y tambah -11X sama dengan A kali B, berarti 9 kali -11. Jadinya adalah
9Y kurang 11X sama dengan negatif 99. Atau 9Y sama dengan 11X kurang 99. Persamaan garis yang melalui titik A 1, negatif 5 dan sejajar dengan garis yang melalui titik D 6,0 dan E 0, negatif 2. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Pertama, kita misalkan garis yang melalui titik A 1,5 adalah garis G. Ini kita misalkan saja ya. Nah, di sini kita misalkan garis G, yaitu garis yang melalui titik A 1, negatif 5. Nah, dengan demikian titik A 1, negatif 5 ini kita jadikan sebagai X1 dan Y1-nya. Nah, seperti ini. X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan negatif 5. Jadi persamaan G ini yang akan kita cari nanti. Nah, kira-kira bagaimana persamaan dari garis G? Lalu pemisalan yang kedua, garis yang melalui titik D 6,0 dan E 0, negatif 2 kita misalkan sebagai garis H. Ini pemisalan saja ya. Nah, ini garis H yang melalui titik D 6,0 dan E 0, negatif 2 kita misalkan sebagai garis H. Ini D 6,0, A-nya sama dengan 6, Y2-nya sama dengan 0. Y2-nya sama dengan 0. Lalu berikutnya titik E. Berarti B-nya nanti adalah negatif 2. Sedangkan X2-nya adalah 0. Titik E 0, negatif 2, maka B sama dengan negatif 2, kemudian X2-nya sama dengan 0. Cari persamaan garis H. AY tambah BX sama dengan AB. Maka diperoleh 6Y tambah negatif 2 kali X sama dengan 6 kali negatif 2. Maka jadinya adalah 6Y kurang 2X sama dengan negatif 12. Atau 6Y sama dengan 2X kurang 12. Jadi 6Y sama dengan 2X kurang 12 ini merupakan persamaan garis H. Nah, kalau kita sudah mendapatkan atau menemukan persamaan garis H, kemudian tahap berikutnya kita menentukan gradien dari garis H sebelum kita mencari persamaan garis G ya. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu gradien dari garis H, baru kita mencari persamaan garis G. Seperti apa caranya? Mari kita perhatikan berikut ini. Kita mencari gradien garis H. Nah, oke, persamaan garis H tadi 6Y sama dengan 2X kurang 12. Nah, persamaan ini kita ubah bentuknya menjadi 2X kurang 6Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya sudah seperti ini, maka untuk mencari gradiennya itu sama dengan MH itu sama dengan negatif A per B. Nah, negatif A per B berarti 2/6. 2/6 bentuk sederhananya adalah 1/1/3. Ini adalah gradien dari garis H. Nah, kalau gradien dari garis H sudah diketahui,
Maka sebelum kita mencari persamaan dari garis G, kita cari dulu gradien dari garis G-nya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan gradien dari garis G? Untuk menentukan gradien dari garis G, maka kita perhatikan soal baik-baik. Karena garis H sejajar dengan garis G, maka MG sama dengan MH, yaitu 1/3. Karena garis H sejajar dengan garis G, maka MH sama dengan MG, yaitu 1/1/3. Tahap berikutnya kita mencari persamaan garis G. Ya, kita mencari persamaan garis G. Nah, bagaimana caranya untuk mencari persamaan garis G? Kita menggunakan persamaan Y kurang Y1 sama dengan MG X dikurang X1. Nah, maka jadinya seperti ini. Y kurang Y1 sama dengan MG dikali X dikurang X1. Jadinya adalah Y dikurang negatif 5 sama dengan 1/3 dikali X kurang 1. Nah, negatif 5 dan 1 ini sudah kita tulis pada bagian sebelumnya. Nah, maka jadinya Y tambah 5 sama dengan 1/3 dikali X kurang 1. Jadinya adalah 3Y tambah 15 sama dengan X kurang 1. Maka hasilnya adalah 3Y sama dengan X kurang 1 kurang 15. Hasilnya yaitu 3Y sama dengan X kurang 16. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 1,-5 dan sejajar dengan garis yang melalui titik D 6,0 dan E 0,-2 adalah 3Y sama dengan X dikurang 16.